Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer kegiatan pengabdian masyarakat PNPB UNP. Saya Hidayatul Fajri akan melaporkan kegiatan pengabdian yang telah saya lakukan dengan judul Pengembangan Wisata Nagari dan Advokasi Pembentukan Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata berbasis keterlibatan stakeholder di Nagari Selimpaung, Kecamatan Selimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun analisis situasi dari kegiatan yang saya lakukan adalah belum terkelolanya pariwisata di Nagari Selimpaung dan belum adanya Pokdarwis. Padahal Nagari Selimpaung memiliki potensi dan lokasi yang strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Kemudian ada permasalahan mitra, yaitu rendahnya komitmen bersama dari para stakeholder. Kebanyakan dari pihak-pihak yang terlibat belum paham dan yakin dengan keuntungan yang akan diperoleh dari pengembangan wisata. Kemudian permasalahan yang kedua adalah belum adanya lembaga yang menjadi penggerak pengembangan pariwisata, yaitu Pokdarwis. Jadi menurut Wali Negari itu membuat mereka bekerja sendiri di dalam pengembangan pariwisata. Kemudian permasalahan mitra yang ketiga adalah belum adanya pemetaan terhadap potensi dan permasalahan di dalam pengembangan pariwisata. Secara umum, potensi dan permasalahan yang ada di Nagari Selimpaung belum terpetakan dengan baik. Sehingga kami merumuskan ada 3 solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama adalah membangun komitmen bersama antar stakeholder, dengan arti bahwa masing-masing stakeholder atau pemangku kepentingan tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan sendiri, namun harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Kemudian solusi yang kedua adalah melakukan pemetaan terhadap potensi dan permasalahan. Dalam melakukan pemetaan ini kami akan melakukan metode participatory rural appraisal atau PRA. Kemudian solusi yang ketiga adalah membentuk Pokdarwis yang berisikan unsur-unsur dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian metode pelaksanaan, di dalam kegiatan pengabdian ini kami melakukan 2 metode pelaksanaan, yaitu participatory rural appraisal dan ceramah. Nah, Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, dalam kegiatan ini kami sudah melakukan 4 kegiatan. Yang pertama itu survei lokasi wisata, itu dilaksanakan 6 Juli 2021. Yang kemudian dilanjutkan dengan penyamaan persepsi antar stakeholder, dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi, yaitu dilaksanakan 27 September 2021. Dan kegiatan terakhir yang telah kami lakukan yaitu pelaksanaan pemetaan. Itu dilaksanakan pada 28 September 2021. Yang pertama dulu, Bapak Ibu, yaitu kegiatan survei lokasi wisata. Kegiatan ini telah kami laksanakan pada tanggal 6 Juli. Kami pergi dengan beberapa formatur dari Pokdarwis yang ada di Nagari Selimpaung. Hasil dari kegiatan ini berupa rencana pengembangan Bukit Gadang sebagai destinasi wisata yang memadukan wisata sport, yaitu perlayang dengan wisata rekreasi. Tujuannya adalah agar pengembangan wisata di Nagari dapat mengintegrasikan 2 sektor tersebut sehingga cakupannya lebih luas. Kemudian kegiatan penyamaan persepsi. Kegiatan ini kami bagi menjadi 2 tahap, yaitu tanggal 24 Agustus adalah pertemuan dengan pemerintah Nagari dan formatur Pokdarwis yang menemani kami saat melakukan survei lokasi sebelumnya. Kemudian kegiatan ini kami lanjutkan esok harinya tanggal 25 Agustus 2021. Kami melakukannya di rumah salah seorang tokoh masyarakat Nagari Selimpaung. Kegiatan diikuti oleh aparatur pemerintah Nagari Selimpaung, perwakilan Badan Permusyawaratan Nagari atau BPN, perwakilan KAN, Kerapatan Adat Nagari, ketua dari masing-masing jorong, dan pemuka adat. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara pihak-pihak tersebut agar permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pengembangan wisata Nagari dapat diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian kegiatan yang ketiga kami laksanakan adalah penyampaian materi. Kegiatan penyampaian materi dilakukan pada tanggal 27 September 2021. Namun sebelumnya itu kami mengawalinya dengan pretest terhadap peserta yang mengikuti kegiatan ini. Pretest itu bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta tentang pengembangan wisata.
dan setelah itu dilakukan penyampaian materi dengan metode ceramah. Sedikit tentang pretest ini, setelah kami melakukan pretest, kemudian kami nilai, kami mendapatkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat atau stakeholder tentang pengembangan wisata itu masih sangat rendah, yaitu di angka 3,43 dari 10 poin maksimal, dengan 6 poin yang didapatkan paling tinggi dan 1 yang paling rendah. Kemudian untuk penyampaian materi itu dilakukan oleh 4 orang. Yang pertama itu Ramadona Fitri Helmi, yang kedua itu Yulia Hanosolina, dan yang ketiga itu Karjuni Datuk Mani, dan yang keempat itu Sebelah Malau. Lalu kegiatan selanjutnya kami lakukan adalah pemetaan potensi dan masalah. Kegiatan ini dilakukan keesokan harinya, itu pada tanggal 28 September 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide baru dari anggota kelompok dalam waktu yang relatif singkat untuk memecahkan masalah dan menggali potensi yang ada di dalam pengembangan wisata di negara Selimpau. Kegiatan ini kami laksanakan dengan metode participatory rural appraisal yang dipandu oleh Permana dan Hidayatul Fajri, saya sendiri. Dan ini Bapak Ibu, semua rencana tahap berikutnya. Kami masih memiliki 4 rencana kegiatan. Yang pertama itu tanggal 2-4 November. Kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan keempat, kegiatan pengabdian di negara Selimpau. Rencananya kami akan mendatangkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar yang nantinya akan mendeklarasikan pembentukan Pordarwis. Yang kedua ada kegiatan kami yaitu tanggal 9-11 itu tindak lanjut kegiatan pendampingan, dilanjutkan pada 15 dan 16 itu juga tindak lanjut kegiatan pendampingan. Yang tujuannya adalah untuk memperdalam hasil pengabdian dan mengklarifikasi hasil pengabdian dengan realita untuk dijadikan masukan kembali. Kemudian pada tanggal 18 dan 22 November 2021 itu adalah penulisan laporan akhir pengabdian masyarakat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kesimpulan dari kegiatan kami ini adalah pengabdian yang telah kami lakukan memperlihatkan bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman dari stakeholder terkait tentang pengembangan pariwisata nagari dan pembentukan Pordarwis. Hal itu terlihat dari nilai tes yang kami lakukan di saat kegiatan pengabdian yang hanya memiliki rata-rata 3,43 dari 10 poin, dengan nilai tertinggi 6 dan terendah 1. Sehingga menjadi suatu kewajiban untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari stakeholder terkait agar tercapainya komitmen bersama di dalam pengembangan wisata dan pembentukan Pordarwis di Nagari Selimpau. Kemudian kesimpulan kami yang kedua adalah berdasarkan hasil PRA yang telah kami lakukan bersama stakeholder, maka kami memetakan bahwa potensi dari Nagari Selimpau itu adalah wisata kuliner yang pertama berupa labu siam, keripik tomat, sambal lado si jongkang, dan gulai si jongkang. Yang kemudian ada atraksi wisata berupa debus dan tari piring, pakaian adat, para layang, randai, sile, panjat tebing, dan terapas, flying fox, dan wisata destinasi berupa pemandangan Bukit Godang dan panorama air 7 tingkat. Nah, kemudian masalah yang teridentifikasi yaitu 1, kesadaran wisata dan kekompakan masyarakat yang rendah. Yang kedua, promosi dan pemasaran yang masih terbatas. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang masih belum baik, seperti akses dan lahan parkir, lalu tempat landing untuk kegiatan para layang. Lalu persoalan keuangan dan anggaran yang belum cukupi, dan kelima adalah infrastruktur. Nah, solusi yang diinginkan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kedua meningkatkan akses dan sarana prasarana, yang keempat itu adalah adanya pelatihan terhadap Pordarwis dan masyarakat. Sedangkan perencanaan dari solusi tersebut yaitu yang pertama adalah yang paling urgen adalah membentuk Pordarwis sesegera mungkin. Yang kedua sosialisasi difasilitasi oleh Pordarwis untuk supaya pengembangan personel lebih masif. Dan yang ketiga, melanjutkan para layang dengan mengurus izin terbang dan landing. Yang keempat, standar keamanan para layang itu disesuaikan dengan aturan yang ada. Dan yang kelima, minta kesediaan masyarakat di sekitar untuk meminjam lahan untuk prasarana landing para layang. Demikian, Bapak Ibu. Dan yang terakhir kami memberikan saran terhadap stakeholder yang berhubungan dengan pengembangan wisata nagari di Nagari Selimpau, yaitu di dalam pengembangan wisata dan pembentukan Pordarwis, hal yang paling esensial adalah komitmen bersama dari para pemangku kepentingan atau stakeholder.
Oleh sebab itu, kami menyarankan bahwa perlu adanya duduk bersama secara adat yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut. Selain juga perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah kabupaten, tanah datar baik dalam bentuk anggaran maupun sosialisasi. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan pengabdian saya, laporan pengabdian kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.